itu sudah dibantah oleh mantan kepala dinas Bina Marga yang menjelaskan di persidangan bahwa tidak pernah menyampaikan itu, dan keterangan yang disampaikan oleh terdakwa ataupun media yang diajukan sebagai bukti oleh terdakwa terkait pernyataan itu kami kesampingkan. Pak, pertimbangan apa yang paling berpengaruh terhadap putusan dari yang seharusnya yang paling tinggi 4 tahun dan divonis 7 tahun? Pertimbangan apa? Yang paling mendasar bahwa ini dalam pertimbangan putusan kami jelaskan juga bahwa implikasi atau imbas atau akibat dari perbuatan terdakwa kepada korban, baik selaku pribadi maupun selaku bupati, selaku jabatan, bahwa itu akan berimplikasi. Itu dalam pertimbangan putusan kami sudah sebutkan. Itu di satu sisi, dan di sisi yang lain bahwa seperti yang tadi oleh kami sampaikan, dan itu pun misalnya seperti dokumen itu atau pemberitaan media itu. Jadi maksud saya pertimbangan apa atau alasan apa dari dokumen itu yang dia punya alasan, ataukah dari pemberitaan yang turut mempengaruhi putusan ini, Pak? Itu semua hal yang muncul fakta persidangan akan kami jadikan pertimbangan. Digabungkan. Nah, kami jadikan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana terdakwa. Semua baik tadi alasan yang kami sampaikan, salah satu karena tidak adanya keterbukaan informasi tadi, sehingga terdakwa menyimpulkan tanpa ada dasar, itu semua kami pertimbangkan. Sehingga menurut majelis yang tepatnya itu 7 bulan, subsidi tadi 1 bulan untuk denda 100 juta. Ya, seperti itu. Saya ada menyikapi ada beberapa poin yang disampaikan Pak Hakim tadi menyangkut pertimbangan. Yang satu di dalamnya itu dalam putusan yang saya garis bawahi adalah sisa material yang belum dibayar pihak perusahaan kepada masyarakat. Ya, ini di dalam putusan itu langsung mungkin ada putusan itu diperintahkan kepada jaksa supaya nantinya bisa mengeksekusi terkait dengan pembayaran sisa itu untuk dibayarkan kepada masyarakat. Itu pertama, Pak. Kedua, berdasarkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang mana 1 tahun 6 bulan ya, Pak. Dan dalam hal ini hakim majelis yang menyidangkan perkara ini memvonis 7 bulan penjara. Apakah dalam pertimbangan hakim memakai 1/2 dari 1 tahun 6 bulan tuntutan jaksa itu, ataukah pertimbangan lain yang 7 bulan itu dari hakim? Baik, poin yang pertama dulu ya. Poin yang pertama, kenapa di awal majelis dalam putusan sudah menyampaikan bahwa ada hal-hal yang lain selain daripada materi pokok perkara, artinya materi dakwaan yang diajukan setelah oleh majelis dalam putusan menyatakan terbukti tindak pidana. Maka poin-poin tadi yang kami sampaikan itu setelah majelis menguraikan usul, walau dalam pertimbangan majelis bahwa ada beberapa hal yang muncul di persidangan tetapi tidak ada kaitan dengan perkara ini yang juga harus majelis pertimbangkan. Salah satu tadi misalnya terkait dengan material warga. Kenapa majelis mempertimbangkan itu? Karena di dalam ada beberapa saksi yang diajukan oleh terdakwa itu menyampaikan atau memberi keterangan bahwa terdapat material warga yang belum dibayar, sehingga majelis harus klarifikasi dalam putusan walaupun itu tidak ada hubungan dengan perkara, sehingga majelis menghimbau, artinya karena itu bukan bagian dari substansi perkara, majelis menghimbau bahwa kalau memang benar itu terjadi, artinya kenyataan seperti itu, majelis menghimbau kepada kontraktor yang memenang tender Jalan Trans Syahrul untuk segera melakukan pembayaran. Malahan oleh majelis dalam putusan menyatakan kalau dimungkinkan, itu bahasa majelis, kalau dimungkinkan terkait dengan sisa 11,54% yang belum diberikan ke kontraktor oleh dinas, dalam hal ini dinas teknis Bina Marga, untuk mungkin bisa diberikan ke masyarakat kalau memang benar itu terjadi. Cuman artinya tidak
melalui penetapan atau Iya. diwajibkan, karena itu bukan materi. Bukan materi. Cuman majelis supaya artinya supaya clear semua apa yang muncul ke persidangan, kami harus klarifikasi semua walaupun itu tidak ada hubungan dengan perkara yang disidangkan. Terkait dengan poin yang kedua, kami sebenarnya majelis tidak melihat apakah putusan yang kami atau hukuman yang kami terapkan itu harus setengah atau berapa dari tuntutan, karena pada prinsipnya kami tidak melihat tuntutan mau seperti apa, apakah kita sependapat dengan penuntut umum ataukah tidak sependapat, kami tidak melihat. Artinya bahwa kami menyidangkan berdasarkan fakta persidangan, dan dalam konteks perkara ini kami sama-sama berpendapat bahwa terbukti melakukan tindak pidana. Terkait dengan tidak sependapatnya antara tuntutan 1 tahun 6 bulan dengan putusan yang 7 bulan plus 1 bulan untuk subsidiary itu, karena kami berbeda dalam melihat berapa kira-kira yang pantas diterapkan oleh terdakwa, dan pertimbangan kami yang sudah dalam putusan pun kami uraikan dari semua fakta-fakta yang terjadi, kenapa dari awal perbuatan atau tindak pidana ini terjadi karena apa, itu semua kami pertimbangkan, sehingga yang tepat menurut majelis dalam putusan 7 bulan penjara. Terakhir dari saya, Pak. Satu terakhir dari saya, Pak. Terkait dengan terdakwa mengajukan saksi-saksi, Pak. Terdakwa mengajukan saksi-saksi agar dapat bisa membenarkan di dalam persidangan. Yang pertama terkait dengan surat yang tadi dijelaskan bahwa terdakwa mendapatkan dari dinas terkait yang tidak dilubui oleh tanda tangan, berarti itu tidak sah. Berarti itu tidak diterima oleh hakim. Ya, kemudian atas dasar apa atau dalil apa sehingga terdakwa dalam hal ini dengan berani spontan bisa mengatakan bahwa itu sudah mencairkan 100%. Nah, ketiga, sementara kalau dalam pecahan 100%, kenapa terdakwa tidak berupaya meminta kepada majelis hakim untuk menghadirkan bukti rekening koran agar itu menjadi dasar bahwa itu sudah dicairkan 100%, supaya dapat memperkuat dalil terdakwa di dalam persidangan. Itu kira-kira seperti apa? Begini, di dalam putusan sebenarnya sudah majelis hakim pertimbangkan secara lengkap itu proses pencairan anggaran Transiaru, ya. Itu uang mukanya berapa, semua dalam putusan sudah jelas. Uang mukanya berapa, nominal termin pertama berapa, termin kedua berapa, itu ada 3 kali pencairan, dan totalnya itu 60%. Itu sudah semua dalam putusan sudah lengkap, dan itu diajukan di dalam berkas perkara ini. Itu sudah ada SP2D-nya, ada SPM-nya jelas, surat perintah semua membayar berapa, sehingga dari penuntut umum dihadirkan semua, itu diajukan sebagai bukti, dan setelah majelis hakim melihat dalam pertimbangan putusan mencantumkan bahwa dapat dibenarkan terkait dengan fakta 60% pembayarannya, karena itu diajukan. Itu sudah surat perintah membayar semua sudah lengkap jelas. Tapi kalau untuk dokumen yang diajukan oleh terdakwa, majelis hakim pertimbangkan dalam putusan bahwa itu hanya bukti berdiri sendiri. Dia tidak ada bukti lain yang mendukung terkait dengan itu, karena tidak ada satu fakta pun yang menyatakan bahwa sudah dicairkan 100%. Sehingga berdasarkan alasan itu majelis hakim menyimpulkan bahwa semua keterangan yang disampaikan oleh terdakwa, khususnya poin 100%, itu disampaikan. Dan tidak dapat. Tapi ada saksi lain yang mendukung dia punya dokumen? Tidak ada.